Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad fil alamina innaka hamidul majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallah. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang senantiasa mengikuti kajian majelis ilmu yang telah diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman. Pertama-tama marilah kita muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat serta hidayah dan taufik kepada Allah, sehingga pada malam ini kita masih tetap beristiqomah dalam mengkaji yaitu majelis ilmu. Bapak yang telah dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya mohon maaf karena memang saya sudah 2 bulan ini jadi kena asam urat. Jadi awalnya memang ya linu, tapi kemudian saya pijetkan tambah nemen gitu ya. Akhirnya aboh kaki. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit, ngamar 4 hari. Jadi ngamar 4 hari sudah di rongsen, foto, USG. Jadi tidak ada tindakan karena masih pengapuran 2 lututnya. Jadi kalau masih pengapuran 2 itu tidak ada tindakan, hanya obat gitu ya. Kalau sudah grade 3, 4 harus ada tindakan, mungkin disuntik dan sebagainya. Ya, jadi memang asam urat itu memang nggak boleh dipijat katanya. Kalau dipijat malah merambat, ya memang kenyataan demikian, merambat. Pindah-pindah, artinya kakunya itu pindah-pindah gitu loh. Ya, kakunya itu pindah-pindah. Ya bukan, lain sebagainya. Apalagi bangun dari tidur pas malah ya otot itu udah sulit untuk bergerak. Tapi sudah alhamdulillah sudah mulai rada enak karena saya terapi sudah baru 4 kali. Karena 1 minggu itu harus 2 kali terapinya. Ya, saya sudah 4 kali dan terapi ini harus selama 3 bulan. Terapi selama 3 bulan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah agak enak lah, gitu, agak enak walaupun masih kaku ya, masih kaku. Nah, itu asam urat ya. Jadi tidak bisa aktivitas sekali, nggak bisa aktivitas kemana-kemana. Ya. Dibuat jalan ya bisa, tapi ya setelah selesai berjalan itu kaku, jadi kaku uratnya itu. Jadi itu sehingga aktivitas tidak bisa aktif ya, termasuk khutbah tidak aktif ya, sudah nggak bisa. Jadi
termasuk Jumat tadi mestinya saya ada di Bank Danamon, karena kondisi maka saya wakilkan kepada teman-teman. Baik itu ya, sehingga alhamdulillah sekarang sudah rada enak atas doa teman-teman dan atas doa jemaah. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, hari ini adalah bulan Agustus ya, bulan Agustus. Bulan Agustus tentunya kalau bulan Agustus bangsa kita mendapat suatu kemerdekaan itu bulan Agustus, di bulan Agustus, dan negara kita sudah merdeka ini sudah ke 81 tahun, jadi umurnya sudah 80 tahun. Ini bangsa kita merdeka. Ya, sehingga bangsa kita ini merdeka, apa yang kita lakukan setelah kita memperoleh kemerdekaan ini? Anda bebas bisa berfoya-foya, bisa apa saja, itu bebas. Ya, bisa apa saja. Karena bangsa kita sudah merdeka. Jadi bangsa kita sudah merdeka. Jadi bebas Anda mau berbuat apa saja. Tapi dalam Islam itu ada tuntunannya. Jadi dalam Islam itu ada tuntunannya bagaimana bangsa kita setelah memperoleh suatu kemerdekaan ini, apa kewajiban kita setelah memperoleh kemerdekaan ini. Ya, apa kewajiban kita? Maka kewajiban kita setelah memperoleh suatu kemerdekaan itu ada disebutkan pada Al-Quran surat Al-Fatihah itu. Ya, surat Al-Fatihah surat ke-6 dan ke-7. Ya, surat ke-6 dan ke-7. Jadi di situ adalah kewajiban kita setelah kita memperoleh suatu kemerdekaan. Kewajiban kita yang pertama setelah kita memperoleh kemerdekaan itu dalam surat Al-Fatihah itu, jadi kewajiban kita yang pertama yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, ini kewajiban kita setelah memperoleh suatu kemerdekaan. Maka saya katakan tadi, Anda bebas berbuat apa saja, bebas, karena bangsa kita sudah merdeka. Ya, tapi kan ada aturannya. Nah, aturannya ada pada Al-Quran tadi, surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus. Berarti dalam hidup kita ini, kita itu minta petunjuk kepada Allah agar supaya kita itu mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, agar supaya kita mendapat hidayah. Jadi kita minta petunjuk kepada Allah. Maka dalam kehidupan ini, negara kita itu kita umpamakan sebuah kapal. Ya, jadi negara itu kita umpamakan sebuah kapal. Dan bangsa itu kita ibaratkan adalah penumpang. Jadi kapal itu kan ada penumpangnya. Nah, penumpangnya itulah bangsa. Jadi penumpangnya itu bangsa. Kemudian para pengudinya, ya, para nahkodanya kapal itu adalah para pemimpin, Ya, termasuk di negara kita ini ya termasuk presidennya itu pemimpin. Ya, sehingga kapal ini berlayar
semestinya tujuannya itu jalan ke utara, kemudian dibelokkan ke selatan, maka bangsa kita, penumpangnya yang ada di kapal itu harus protes. Karena kan semestinya jalannya ke utara tapi dibelokkan ke selatan. Maka penumpangnya, bangsanya harus protes. Nah, protes pada siapa? Ya nahkodanya, ya pemimpinnya, pemerintahnya. Ya, pemerintahnya. Semestinya kapal itu jalannya ke barat tetapi dibelokkan ke timur, maka bangsa penumpangnya itu adalah ya, harus protes. Apalagi kalau penumpangnya itu melubangi kapal, maka itu segera harus diprotes. Nah, ini adalah negara kita umpamakan seperti itu, kapal. Bangsa kita ini sebagai penumpangnya, penumpang kapal itu. Kemudian nakodanya, juru kemudinya itu adalah para pemimpinnya, itu para pemimpinnya. Sehingga yang mengarahkan kalau pemimpinnya salah, ya tentunya penumpangnya yang harus membenarkan gitu. Tapi kan sekarang kan kadang-kadang pimpinan tidak mau disalahkan oleh penumpangnya, tidak mau disalahkan oleh bangsanya, kan gitu. Jadi sehingga dalam memimpin negara ini seenaknya sendiri gitu loh. Seenaknya. Sehingga dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini, maka kewajiban kita yang pertama yaitu tadi dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 6, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita minta petunjuk kepada Allah agar supaya kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam pengelolaan negara ini agar supaya mereka mendapat petunjuk dan betul-betul mereka itu ya mengurus bangsa, mengurus penumpangnya, mengurus rakyatnya itu betul-betul ya. Jadi tidak ada yang korupsi dan sebagainya. Sekarang kan banyak yang korupsi itu. Ya, itu. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, itu kewajiban kita yang pertama yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kewajiban kita yang kedua yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, ya, mengikuti jalan orang yang telah Allah beri kenikmatan. Jadi termasuk kita memperoleh suatu kemerdekaan itu termasuk kenikmatan daripada Allah. Ya, kenikmatan daripada Allah. Karena kalau kita lihat dengan peristiwa ya, jadi peristiwa suatu kemerdekaan itu yang perang dan sebagainya itu ya, melawan penjajah dan sebagainya itu secara logika ya tidak masuk akal karena musuhnya sudah pakai senjata tapi bangsa kita masih pakai yaitu bambu runcing ya, secara logika tidak masuk akal. Tapi kan kenyataannya bangsa kita kan menang dalam suatu kemerdekaan itu, sehingga memperoleh suatu kemerdekaan itu bisa mengusir para penjajah kan gitu, bisa mengusir para penjajah sehingga memperoleh suatu kemerdekaan. Nah, memperoleh suatu kemerdekaan ini adalah merupakan suatu nikmat gitu, suatu kenikmatan. Maka dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kita harus bersyukur
Kalau kita bersyukur, maka kita akan ditambahi oleh Allah nikmat. Dan apabila kita tidak bersyukur, maka azab itu akan datang. Nah, sehingga kewajiban kita yang kedua, kita mensyukuri atas nikmat Allah setelah kita memperoleh suatu kemerdekaan. Ya, karena ini kan bulan Agustus ya, jadi bulan Agustus. Yang bulan Agustus sudah kita memperoleh suatu kemerdekaan selama 81 tahun. Kemudian kewajiban kita yang kedua dalam Al-Quran surat Al-Fatihah tadi, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang yang tersesat. Jadi menurut para ahli tafsir, orang yang dimurkai itu adalah orang-orang kaum Yahudi. Itu yang dimurkai. Tetapi orang-orang yang tersesat itu adalah termasuk orang-orang Nasrani dan orang-orang Kristen. Sehingga dalam hidup kita itu agar supaya tidak tersesat, maka kita harus mengikuti suatu petunjuk atau mengikuti petunjuk yaitu dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang Nasrani dan orang-orang Kristen. Ini adalah suatu kemerdekaan kita. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, ada sebuah hadis. Jadi dalam hidup kita itu kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, ya, betul-betul kita bertakwa kepada Allah, insya Allah dalam kehidupan kita itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti kalau di hari akhir pun kita pun akan dilindungi. Akan dilindungi oleh Allah walaupun sudah dikumpulkan di padang mahsyar. Karena di saat di padang mahsyar itu adalah matahari itu sangat rendah sehingga ya di situ tidak ada tempat teduh dan sebagainya. Nah, sehingga di situ nanti akan ada 7 kelompok atau 7 golongan yang mendapat lindungan dan mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk di dalam hadis ini ya, sab'atan yudhilluhumullahu fi dhillati yauma la dhilla illa dhilluhu. Ya, saya ulangi, sab'atan yudhilluhumullahu fi dhillatin yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah. Jadi ada 3 golongan, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan daripada Allah. Ya, ya ini disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nah, makna daripada naungan itu, naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bukan berarti Allah itu membutuhkan tempat berteduh yang dimaksud, itu bukan. Tetapi dalam berteduh itu mendapat perlindungan daripada Allah. Yang kedua, mendapat rahmat dari Allah. Yang ketiga, mendapat keamanan dari panas hari kiamat. Yang keempat, mendapat suatu kemuliaan di hadapan Allah. Ya, tentunya siapa orang-orang 7 golongan itu yang akan mendapat naungan daripada Allah pada saat
bahwa makhluk atau manusia sudah dikumpulkan di padang mahsyar, maka di antaranya ya yang mendapat 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, yaitu pertama imam yang adil. Jadi yang adil maksudnya imam yang adil ini ya sebagai pemimpin itu siapa saja yang sedang memegang suatu kekuasaan ya itu harus adil. Nah, orang yang seperti ini nanti kalau di hari akhirat kalau sudah dikumpulkan di padang mahsyar mereka akan mendapat suatu naungan. Ya, mendapat naungan. Jadi yang lain kepanasan, ya, yang pertama orang yang pemimpin tadi, yaitu imam yang adil itu tadi, mereka akan mendapat naungan. Walaupun berteduhnya tidak bentuk seperti kita berteduh di pohon, di bawah pohon dan sebagainya. Tetapi kalau di sana itu, yaitu kita mendapat itu tadi kerahmatan daripada Allah, naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pemimpin yang adil. Ya, maka di situ adalah pemimpin yang adil. Yang kedua yaitu pemuda yang tumbuh sejak kecil sampai besarnya tetap beribadah kepada Allah. Tetap beribadah kepada Allah. Jadi untuk menumbuhkan ya pada anak-anak kecil ya sehingga mereka sampai besar mereka masih tetap ya tumbuh dalam dirinya itu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena kita termasuk mengajak anak-anak kita atau cucu-cucu kita itu semua adalah untuk mendidik dan lain sebagainya. Mendidik untuk beribadah agar supaya nanti mendapat suatu naungan pada saat di hari akhir. Sehingga termasuk dari program di Masjid Baitur Rahman memang semula itu memberikan uang saku bagi anak-anak yang rajin, yang aktif sholat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahman. Itu Senin dan Kamis itu dapat uang saku. Itu sudah berjalan 2 bulan. Nah, sehingga sekarang kita rubah bahwa 1 bulan hanya 2 kali, yaitu akad pertama dan akad ketiga kita rubah. Ya, kita rubah karena minimnya keuangan itu, ya minimnya keuangan. Jadi minimnya keuangan sehingga kita rubah. Berarti masih tetap ada pembagian saku uang bagi adik-adik atau anak-anak yang sholat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahman akan mendapat uang saku, tapi akad pertama dan akad ketiga. Karena akad kedua dan akad keempat itu seperti biasa yang sudah dilakukan ya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sholat subuh di Masjid Baitur Rahman mendapat candelan berupa sayur mayur itu sudah berjalan ya, sehingga itu yang dilakukan hanya perubahan uang saku itu karena kemarin itu pembagian uang saku itu karena Senin Kamis berarti kalau 1 bulan itu ketemunya 8 kali 1 bulan ya, sehingga kita rubah terlalu cepat Senin Kamis terus akhirnya kita rubah 1 bulan 2 kali. Berarti masih tetap ada uang saku untuk adik-adik dan anak-anak karena ini memang adalah untuk apa? Untuk melatih, untuk mendidik agar supaya
ya, mereka itu tumbuh hatinya ke masjid, sehingga kalau sampai besar masih mereka ke masjid, maka mereka itulah akan mendapat naungan nanti kalau sudah hari akhir dan manusia sudah dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Sehingga ini adalah kelompok yang kedua. Jadi yang pertama tadi pemimpin yang adil, kemudian yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah tadi, yaitu beribadah di masjid ya, untuk mengajak anak-anaknya dan cucu-cucunya termasuk dalam kajian-kajian seperti ini. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, kemudian 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Yang ketiga yaitu orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi. Berzikir kepada Allah di waktu sunyi. Jadi manusia ini yang senantiasa berzikir kepada Allah di waktu sunyi, mungkin ya orang-orang sedang lelap tidur malam, tetapi kita bisa bangun malam untuk melakukan ibadah sholat tahajud. Ya, selalu berzikir, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah mereka selalu minta ampun dan selalu beristighfar, ya, maka di situ mereka pada hari akhir akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang selalu berzikir kepada Allah. Ya, termasuk para jamaah ini ya sudah selalu berzikir kepada Allah, termasuk kita mengikuti kajian ini ya termasuk kita mendekatkan diri dan kita berzikir kepada Allah. Ya, sehingga kita semua akan masuk di kelompok-kelompok naungan ini, 7 kelompok itu, karena ditambah dengan iman dan takwa kita kepada Allah yang sangat kuat gitu loh. Sehingga kriteria ini menunjukkan kepada kita bahwa itulah nanti di hari akhir orang-orang yang akan mendapat suatu naungan daripada Allah. Tadi yang awal saya sebutkan naungan itu berarti bukan ada pohon kemudian kita tempat berteduh di situ, tidak. Yang lain tidak bisa berteduh sehingga mereka kepanasan, tetapi yang dimaksud mereka mendapat naungan dari Allah itu adalah yaitu rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga, yaitu selalu berzikir kepada Allah. Yang keempat, orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang hatinya tergantung kepada masjid. Orang yang tergantung dirinya ke masjid. Termasuk para jamaah aktif di masjid Baitur Rahman, ini kan berarti hatinya itu tergantung di masjid. Ya, tergantung di masjid ya, itu. Sehingga mereka itu adalah sangat besar perhatiannya kepada persoalan kemasjidan. Ya, tentang memikir tentang kemasjidan. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, dan ini ambulan kita, masjid ambulan kita ini nanti akan dipinjam oleh Rumah Sakit Muhammadiyah yang di Mas Mansur, Jalan Mas Mansur. Akan dipinjam selama 1 bulan, karena gantian. Yang kemarin 1 bulan sudah habis, pinjam dari PCM Gubeng. Sekarang karena sudah habis maka dikembalikan. Mobil ambulans sekarang pindah ke cabang Mulyorejo, itu karena masjid kita yang punya
ambulan, maka itu nanti akan dipinjam selama 1 bulan. Karena memang di sini jarang ada kegiatan, ya, walaupun ada tapi kan jarang untuk, sehingga banyak nganggurnya mobil ambulan itu. Sehingga nanti semua itu mereka yang merawat, karena ada supirnya di rumah sakit itu. Cuma hanya 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan selesai, nanti akan diimbal lagi dari PCM mana yang punya mobil ambulan, maka akan bergiliran gantian untuk pinjamnya. Ya, cuma nanti tentunya ada MOU-nya dengan pimpinan daerah Masjid Baitur Rahman. Ya, ada MOU dengan pimpinan daerah bahwa betul-betul untuk ambulan ini akan dipinjamkan dan semua perawatan akan dilakukan yang pinjam itu. Jadi yang pinjam itu. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, itu diantaranya orang-orang yang mendapat naungan daripada Allah besok pada hari akhir. Yang keempat itu adalah orang yang hatinya selalu tergantung kepada masjid. Ya, tergantung kepada masjid. Ya, termasuk memikirkan tentang mereka, tentang infak dan sebagainya. Karena semua kegiatan-kegiatan itu adalah dari infak para jamaah. Jadi infaknya dari jamaah, kemudian dikeluarkan kembalinya juga ke jamaah. Ya, itu yang kita lakukan. Ya, sehingga tidak beku, maka harus ada suatu kegiatan-kegiatan itu yang dilakukan. Karena apa? Karena masjid kita ini, Masjid Baitur Rahman, yang sudah viral kemana-mana gitu loh, Masjid Baitur Rahman. Termasuk di YouTube-nya Pak Mahfud ini sudah ada Mahfud YouTube-nya, namanya kalau tidak salah Kampung Masjid Baitur Rahman, Kampung Tempurejo Masjid Baitur Rahman. Itu YouTube-nya. Kalau Anda bisa buka di situ akan muncul kajian-kajian. Dan TikTok-nya, Instagram-nya, webnya itu sudah, kalau kita memang aktif ya, karena zamannya sekarang kan zaman IT, jadi semuanya bisa membuka di HP dan sebagainya. Ya, sehingga masjid kita itu ya, followernya itu kalau tidak salah sudah hampir 14.000. Jadi sudah banyak ya yang menyukai dan sebagainya. Ini yang kita lakukan karena zamannya sudah zaman HP, zaman IT ya. Jadi suatu kegiatan itu kita akhirnya kita share dan sebagainya ke grup-grup yang lain itu. Termasuk kita dibantu oleh Pak Abatomo. Ini sering ya, video kegiatan-kegiatan masjid, kemudian kita sempurnakan, kemudian baru kita share ke grup-grup yang lain tentang kegiatan-kegiatan Masjid Baitur Rahman. Nah, ini termasuk ya orang yang mendapat naungan. Yang keempat yaitu orang yang hatinya tergantung pada masjid. Ya, termasuk tadi Jumat kan waktunya Ong Saukani sudah di video sama Abah Tomo, sudah saya share, nanti itu bisa di-share ke mana-mana. Jadi itulah sebagai publikasi Masjid Baitur Rahman. Sehingga kadang-kadang kalau jamaah melihat kegiatannya banyak, ya mungkin hatinya terketok, sehingga mereka bisa infak, baik melalui bank dan sebagainya itu. Ya. Ini adalah yang keempat, ya, orang yang mendapat naungan daripada Allah. Yang keempat yaitu orang yang hatinya tergantung pada masjid. Kemudian yang kelima, dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Ya,
Jadi dua orang saling cinta mencintai karena Allah, berkumpul juga karena Allah, sedang berpisahnya pun karena Allah. Jadi kaya miskin bukan menyebabkan kerukunan, juga bukan karena menginginkan harta, benda, atau ingin mengawini adiknya, walhasil kerukunan serta cinta mencintai karena Allah. Jadi memang karena Allah, karena orang yang mencintai itu kadang-kadang kan berbeda-beda, ya, berbeda-beda mereka karena ingin hartanya dan sebagainya itu. Tapi ini adalah orang yang mendapat naungan yang kelima daripada Allah besok di hari akhir, itu adalah orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Sekarang yang keenam. Yang keenam ini adalah orang lelaki yang diajak oleh wanita yang berpangkat dan cantik pula, supaya ia suka bersenang dengan dirinya. Ya, bersenang dengan mereka, ditari gitu loh. Ya, ada seorang laki-laki tiba-tiba ditari oleh seorang wanita untuk diajak senang-senang dan sebagainya. Mereka menolak. Begitu juga sebaliknya, ya. Sebaliknya, kalau seorang wanita diajak senang-senang seorang laki-laki, mereka juga menolak, ya, menolak, maka disitulah mereka nanti akan mendapatkan naungan daripada Allah, yaitu mendapatkan rahmat dan mendapatkan suatu kebahagiaan dari Allah. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, yang terakhir yaitu yang ketujuh, orang yang bersedekah lalu disamarkan. Jadi maksudnya orang yang bersedekah disamarkan. Kan ada juga orang yang infak, sedekah itu kan diperlihatkan gitu ya. Tapi ini disamarkan. Kalau disamarkan itu, kalau kita memasukkan infak dengan tangan kanan, ya, tangan kiri itu tidak tahu, itu disamarkan, tidak melihat. Nah, sehingga kalau memang kita infak, kita sedekah, ya, memberikan zakat dan sebagainya, itu tidak usah kita umumkan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang ketujuh, itu orang yang mendapat rahmat, mendapat naungan daripada Allah, yaitu orang yang bersedekah, orang yang berinfak, ya, orang yang beramal. Jadi orang yang beramal. Sehingga apa persamaan dari ketujuh golongan ini? Yang pertama itu keutamaannya, ya persamaannya yang ketujuh golongan tadi. Yang pertama yaitu kita harus ikhlas gitu. Jadi kita harus ikhlas, apapun yang kita lakukan kita harus ikhlas. Karena kadang-kadang kita melakukan itu, ya, tidak ikhlas gitu ya. Ini persamaannya dari tujuh golongan tadi, sehingga agar supaya kita mendapat suatu naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu takwa. Takwa itu memang ya gampang kita untuk berbicara takwa, tapi kadang-kadang untuk melakukannya itu kadang-kadang, ya, untuk implementasinya itu kadang-kadang itu kita berbeda gitu untuk melakukannya. Padahal takwa di situ kan menjalankan secara global itu kan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kan gitu aja. Tapi saya kira Jamaah Masjid Baitur Rahman itu sudah kita lakukan, kita sudah takwa kepada Allah karena kita senantiasa untuk menjalankan ibadah kepada Allah, untuk melakukan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah. Takwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Tentunya kita sudah
ya, tidak melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah gitu loh. Ini persamaan ya dari ketujuh golongan ini tadi. Ya termasuk kita semua ini ya nanti sudah termasuk dari 7 golongan itu, 7 kelompok yang akan mendapat naungan daripada Allah besok di hari akhir itu. Ya, kemudian yang ketiga adalah takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah. Dalam takut kepada Allah ini ya tentunya kalau kita mau melakukan hal kejelekan ya kita tentu takut kepada Allah. Bukan takut sama manusia gitu. Karena ada juga kan orang yang takut sama manusia tetapi mereka tidak takut Allah. Yastaquna minan nas wala yastaquna minallah. Manusia itu kalau berbuat kemaksiatan mereka itu takut dilihat oleh sesama manusia. Yastaquna minan nas wala yastaquna minallah, tetapi mereka tidak takut dilihat oleh Allah itu. Ya, tidak takut dilihat oleh Allah. Padahal mereka walaupun berdua di mana, di tempat yang sunyi, di hotel dan sebagainya, ya itu tetap dilihat oleh Allah. Nah, sehingga di sini takut kepada Allah di sini ya termasuk kelompok ke-7 tadi ada kalau seorang laki-laki yang diajak wanita untuk bersenang-senang, untuk berbuat kejelekan, mereka menolak gitu. Karena takut kepada Allah. Begitu juga sebaliknya yang wanita diajak senang-senang dengan laki-laki, mereka juga menolak ya, karena mereka takut kepada Allah. Maka itulah termasuk golongan yang telah dinaungi oleh Allah, termasuk dinaungi oleh Allah. Nah, dalam golongan yang dinaungi oleh Allah itu adalah persamaannya ada 3, yaitu ikhlas, takwa, dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, jadi pelajaran untuk kita apa yang dapat kita lakukan mulai hari ini, ya tentunya kita harus bisa berlaku adil. Walaupun kita bukan pemimpin di pemerintahan, tetapi kita ini termasuk pemimpin di rumah tangga, di keluarga, tetapi kita harus bisa berlaku adil. Ini ya yang harus kita lakukan, ya yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, rajin sholat berjamaah. Ya ini kan, kalau memang nggak ada uzur dan sebagainya, nggak sakit dan sebagainya, ini yang harus kita lakukan, rajin untuk sholat berjamaah. Yang ketiga, memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid ya termasuk ya, supaya tidak beku, tidak ada kegiatan ya kita harus memakmurkan, ya harus kita melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan agar supaya ya jamaah itu bisa tertarik dan bisa senang dan sebagainya. Sehingga itu yang dilakukan oleh masjid-masjid yang lain juga, termasuk Masjid Jogokarian yang ada di Jogja itu juga seperti itu. Bahkan hasil infak itu harus 0. Hasil infak itu harus 0. Itu kalau ya, sehingga Masjid Jogokarian sudah viral dan sebagainya itu. Walaupun masjidnya kecil, tidak sebesar seperti Masjid Agung ya, dan sebagainya, tapi untuk memakmurkan sehingga jamaahnya luar biasa. Bahkan sholat subuh itu seperti sholat Jumatan. Itu ya termasuk ya apa yang kita lakukan ya termasuk tentunya untuk memakmurkan masjid. Tentunya kita memakmurkan masjid tidak bisa kita sendirian, tetapi ya harus bersama-sama para jamaah yang punya suatu ide apa, suatu aktivitas apa, tentunya harus kita pikirkan bersama. Yang keempat yaitu bersedekah, jadi bersedekah, ya infak dan sebagainya. Yang kelima yaitu menjaga pandangan, tentunya ya menjaga pandangan ini ya melihat ya yang tidak baik harus kita jaga pandangan kita gitu.
memilih teman yang soleh. Jadi memilih teman yang soleh ini ya memang kita harus berteman itu ya kita harus bisa milih yang baik gitu loh. Kalau kita kumpul dengan orang yang jualan parfum, minyak wangi, tentunya kita akan ikut wangi juga ya. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang selalu minum minuman dan sebagainya ya tentunya akan ya itu. Sehingga kita harus bisa memilih teman yang soleh. Yang terakhir yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dari hadis tadi ada 7 kelompok, 7 golongan tadi. Termasuk kita berzikir kepada Allah. Ini yang harus kita lakukan. Tapi itu semua sudah kita lakukan sehingga kita harus rajin dan sebagainya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita bisa itu untuk melakukan sholat malam atau sholat tahajud yang sedang sepi, sunyi ya, teman-teman sedang tidur, kita bangun malam sehingga kita bisa melakukan selalu berzikir kepada Allah. Dan orang-orang inilah mereka yang akan mendapat pertolongan, mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, sudah jam 8 lebih 10, saya kira cukup ya, karena mungkin makan malamnya nanti akan dingin ya, maka saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bermanfaat pada jamaah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.